Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza, NPM 1C019081. Jadi di sini saya akan membahas bab 3 mengenai konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Ini ada prosedur laporan konsolidasi. Sebelumnya saya sedikit menjelaskan bahwa akuntansi pada investasi saham, metode yang digunakan itu tergantung kepemilikan sahamnya. Misalnya pada kepemilikan saham 0-20% itu tidak ada proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi karena masing-masing entitas baik investor dan investi masih menjadi entitas yang terpisah baik pencatatannya maupun pelaporannya. Jadi masing-masing masih menyusun laporan keuangan. Pada kepemilikan lebih dari 50%, entitas induk dan anak masih sebagai entitas yang terpisah, tetapi transaksi yang dilakukan oleh entitas induk dan anak itu tetap dilakukan pencatatan di masing-masing pembukuan. Bedanya ketika penyusunan laporan keuangan, mereka sebagai entitas yang bergabung dan perusahaan anak itu tidak menyusun laporan keuangan, dan yang menyusun laporan keuangan itu adalah perusahaan induk. Jadi perusahaan induk itu menyusun laporan keuangan dalam bentuk laporan konsolidasi dengan mengkonsolidasi semua data dari perusahaan anak dari perusahaan induk maupun perusahaan anak. Di sini terdapat prosedur laporan konsolidasi. Menurut PSAK 65 tahun 2014, prosedur laporan keuangan konsolidasian. Yang pertama itu menggabungkan aset liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anaknya. Yang kedua, mengeliminasikan jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Yang ketiga, mengeliminasikan secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Selanjutnya ada akuisisi dengan kepemilikan penuh. Akuisisi dengan kepemilikan penuh ini tidak akan ada muncul kepentingan pengendali. Mengapa? Karena perusahaan itu mengakuisisi 100% saham milik perusahaan lain. Jadi kepemilikannya itu penuh 100% sahamnya. Penyusunan laporan keuangan dari akuisisi dan kepemilikan penuh itu ada dua. Yang pertama, penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesaat setelah akuisisi, itu hanya menyusun laporan posisi keuangan konsolidasian. Mengapa pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesaat setelah akuisisi itu hanya menyusun laporan posisi keuangan konsolidasian? Misalnya seperti ini kan, PT Nusantara mengakuisisi kepemilikan saham PT Andalas pada tanggal 2 Januari 2020, maka laporan posisi keuangan konsolidasiannya itu disusun pada saat itu juga per 2 Januari 2020. Jadi belum terdapat transaksi yang terjadi di antara PT tersebut. Karena itu mengapa penyusunan laporan keuangan konsolidasian saat setelah akuisisi itu hanya menyusun laporan posisi keuangan konsolidasian. Yang kedua itu penyusunan laporan keuangan konsolidasian setelah periode akuisisi. Itu contohnya seperti PT Nusantara mengakuisisi PT Andalas pada 1 Januari 2020. Laporan posisi keuangan konsolidasian disusun per 31 Desember 2020. Sudah terdapat transaksi selama satu periode. Jadi, penyusunan laporan keuangan konsolidasian setelah periode akuisisi ini disusun setelah satu periode pengakuisisian. Nah, jadi sudah ada transaksi yang terjadi selama satu periode. Nah, laporan yang disusun itu seperti laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, laporan posisi keuangan konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian. Lanjut, apa yang membedakan laporan keuangan konsolidasian yang disusun sesaat setelah akuisisi dengan periode akuisisi? Yang pertama, laporan keuangan lebih banyak. Maksudnya, pada slide sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa penyusunan laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi itu memiliki laporan yang banyak. Yang pertama itu laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, laporan posisi keuangan konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian. Sedangkan pada penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesaat setelah akuisisi itu hanya laporan posisi keuangan konsolidasian. Lanjut yang kedua, pada data dalam neraca saldo sudah ada penambahan akun pendapatan dan beban karena perusahaan sudah melakukan transaksi pada laporan posisi keuangan konsolidasian yang disusun setelah periode akuisisi. Yang ketiga, kertas kerjanya memuat tidak hanya bagian laporan posisi keuangan, tetapi juga bagian laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Lanjut, akuisisi pada nilai tercatat.
Akuisisi pada nilai tercatat ini maksudnya imbalan yang dialihkan itu berupa kas atau aset lain yang nilainya sama besar dengan nilai tercatat dari ekuitas. Contohnya misalnya perusahaan A mengakuisisi perusahaan B dengan menyerahkan uang 100 miliar. Dan nilai ekuitas dari perusahaan B itu besarnya juga sama, besar 100 miliar. Jadi tidak ada perbedaan atau diferensial. Nah, diferensial ini akan muncul ketika perusahaan mengakuisisi melebihi nilai tercatat. Nah, itu diferensial akan dibahas di bab selanjutnya. Selanjutnya ada jurnal eliminasi. Nah, jurnal eliminasi ini dibuat pada saat menyusun laporan konsolidasi. Jurnal eliminasi digunakan untuk menyesuaikan saldo pada setiap akun yang terdapat pada setiap entitas yang akan dikonsolidasikan sehingga mencerminkan saldo yang seharusnya ketika seluruh entitas dikonsolidasikan dianggap sebagai sebuah entitas tunggal. Nah, jurnal eliminasi ini kenapa muncul? Karena pada laporan konsolidasi itu tidak boleh muncul pengaruh dari transaksi yang melibatkan perusahaan yang berafiliasi, yang berhubungan. Jadi tidak boleh muncul transaksi yang melibatkan perusahaan induk dan perusahaan anak, sehingga dibuatlah jurnal eliminasi. Sehingga akun yang tersaji dalam laporan konsolidasi itu hanya mencerminkan pengaruh dari transaksi kepada pihak non afiliasi. Selanjutnya akuisisi dengan kepemilikan saham sebagian. Nah, perusahaan mengakuisisi, membeli saham dan memperoleh pengendalian, tetapi saham yang dibeli tidak sampai 80% dan 20% merupakan kepentingan dan pengendali. Maksudnya di sini akuisisi dengan kepemilikan saham sebagian itu, dia mengakuisisi tidak penuh secara 100%. Jadi di sini akan muncul kepentingan dan pengendali. Menurut PSAK 65 tahun 2014, suatu entitas dianggap memiliki pengendalian pada entitas lain dan hanya jika memiliki seluruh hal berikut. Yang pertama itu ada kekuasaan atau investi, yang kedua eksposur atau hak atas timbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi, yang ketiga kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investi untuk mempengaruhi keputusan. Selanjutnya ada kepentingan dan pengendali. Sudah saya singgung tadi ketika akuisisi dengan kepemilikan saham sebagian itu akan muncul kepentingan dan pengendali. Nah, kepentingan dan pengendali itu secara sederhana bisa dikatakan sebagai ekuitas dari perusahaan anak yang tidak merupakan milik perusahaan induk. Menurut PSAK 65, kepentingan dan pengendali ialah ekuitas entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung kepada entitas induk. Hal tersebut dapat diartikan bahwa bagian dari entitas anak yang tidak dikuasai secara efektif atau dimiliki oleh entitas induk. Selanjutnya, terdapat jurnal eliminasi yang dibuat ketika menyusun laporan keuangan konsolidasi sesaat setelah akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Yang pertama itu menghapus investasi entitas induk pada entitas anak dan menghapus ekuitas anak. Yang kedua itu memunculkan kepentingan dan pengendali. Nah, jurnal eliminasi yang dibuat ketika menyusun laporan keuangan konsolidasian setelah periode akuisisi dengan kepemilikan sebagian, itu jurnalnya yang pertama mengeliminasi bagian laba, mengeliminasi dividen, mengeliminasi tambahan investasi. Dan yang kedua itu mengeliminasi bagian laba, kepentingan, dan pengendali, dan memunculkan kepentingan dan pengendali. Dan juga di jurnal eliminasi ini tidak hanya menghapus akun-akun, tetapi juga memunculkan akun. Bisa jadi memunculkan akun. Selanjutnya ada kertas kerja konsolidasian. Nah, kertas kerja konsolidasian ini kertas kerja yang dibuat pada sesaat setelah akuisisi hanya memuat akun-akun kelompok laporan posisi keuangan. Sedangkan kertas kerja setelah periode akuisisi, kertas kerjanya dimulai dari bagian laba rugi, saldo laba, kemudian laporan posisi keuangan. Isu lain seputar konsolidasian. Nah, ketika kita memiliki saham pada entitas lain di atas 50%, maka untuk pencatatan investasinya boleh menggunakan metode apa, biaya atau metode ekuitas. Tetapi untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasinya tetap harus dilakukan jurnal eliminasi apabila mengakuisisi menggunakan metode biaya. Nah, di sini terdapat jurnal eliminasi ketika kita menggunakan metode biaya. Yang pertama mengeliminasi penghasilan dividen, yang kedua mengeliminasi dividen yang diumumkan, yang ketiga mengeliminasi terkait kepentingan dan pengendali, yang keempat memunculkan kepentingan dan pengendali, dan yang terakhir mengeliminasi akun yang bersifat basic, misalnya modal saham, saldo laba, investasi awal, dan memunculkan kepentingan dan pengendali. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.